Chapter 1156. Ruang yang tenang tiba-tiba membentuk fluktuasi tak terlihat yang aneh saat Xiao Yan membuka matanya. Riak ini perlahan menyebar. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Banyak segel tangan aneh muncul. Tangannya menari dan bahkan membentuk bayangan. Mengikuti perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual tak terlihat mulai menggumpal di telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk jejak telapak tangan yang tak terlihat. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat jejak telapak tangan itu terbentuk, dan itu tersebar. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya terus berubah. Segera setelah itu, dua jejak telapak tangan yang lebih rumit muncul. Tiga jejak telapak tangan yang berbeda muncul satu demi satu di tangan Xiao Yan dengan sangat sempurna. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan selama pembentukan segel. Tingkat keakraban ini tidak lebih lemah dari apa yang ditunjukkan Cao Ying saat itu. Tiga cetakan spiritual muncul sebelum mereka disebarkan oleh Xiao Yan. Seteguk udara keruh juga diludahkan dari mulutnya. Sebuah lampu fluorescen redup terangkat ke wajah Xiao Yan saat udara keruh dimuntahkan. Itu tampak seperti giok hangat sebelum menghilang dengan cepat. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat dari tempat tidur. Setelah itu, tubuhnya berdiri tegak di tanah dengan mata tertutup. Xiao Yan menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya karena dia telah menemukan bahwa aura spiritual yang merasuki jiwanya telah menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa dia sadari. Dia bahkan bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Mungkinkah ini penghalang keadaan jiwa itu? Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa saat dia melewati perasaan yang tersumbat ini, jiwanya pasti akan masuk ke apa yang disebut negara jiwa. Pada saat itu, dia akhirnya akan menjadi guru alkemis sejati. Segera, senyuman muncul di wajah Xiao Yan. Berdasarkan level ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menembus penghalang. Xiao Yan tersenyum di dalam hatinya dan mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar dari kamar. Tatapannya menyapu dan sampai pada dokter peri kecil, yang duduk bersila di luar pintunya. Karena apa yang telah terjadi sebelumnya, dia menjadi takut berada terlalu jauh dari Xiao Yan. Meskipun mereka berada di Menara Pil, dia terus menjaga di tempat ini saat Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Dokter peri kecil dengan sigap membuka matanya saat Xiao Yan membuka pintu. Dia menoleh dan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah itu, dia bertanya dengan senyum lembut, "Apakah kamu sudah selesai berlatih?" "Ya, itu sulit bagimu," Xiao Yan menyeringai. Dia secara alami sadar berapa hari dokter peri kecil telah menjaganya. "Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, hanya beberapa kata ini saja tidak cukup." Dokter peri kecil tersenyum manis. Namun, dia tampaknya merasakan makna yang lebih dalam dari kata-katanya, menyebabkan wajah cantiknya menjadi sedikit merah. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sudah beberapa hari sejak Anda melakukan retret. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali selama periode waktu ini, tapi aku menghentikannya. Anda tidak akan menyalahkan saya karena mengganggu hal besar Anda ini kan?" Dokter peri kecil memutar matanya yang cerah ketika dia selesai berbicara. Mereka akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat mendengar berita itu. Dia berkata, "Saya tidak akrab dengannya, hal hebat apa yang bisa kita miliki? Apalagi wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya." Dokter peri kecil mengangguk, puas setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia meringkuk matanya yang cantik sampai membentuk-bentuk bulan sabit. "Kapan pil gathering akan dimulai?" Mata Xiao Yan menyapu aula besar saat dia bertanya secara acak. "Besok." Begitu cepat. Xiao Yan terkejut. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat.
Dalam sekejap mata, sudah waktunya pil gathering dimulai. Jika kau tidak membangunkan dirimu hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu nanti, dokter peri kecil memberitahunya sambil tersenyum. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia segera menyadari sedikit dan berkata, saya masih memiliki satu bahan obat yang belum saya dapatkan. Sepertinya saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini. Sejak Xiao Yan telah memperoleh dua bahan obat dari pameran perdagangan alkemis saat itu, dia belum mendapatkan berita apapun tentang anggur spiritual hijau tua 10.000 tahun sampai sekarang. The Pill Gathering dengan cepat mendekat. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit panik. Lagi pula, jika dia kekurangan bahan utama ini, tidak mungkin dia benar-benar memperbaiki pil obat. Anda tidak perlu khawatir tentang bahan obat. Pintu aula tiba-tiba terbuka sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Ye Zong, Xin Lan, dan Tian Huo Zunze langsung masuk. Ye Zong tersenyum saat dia berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia menjentikkan tangannya dan beberapa kotak giok dengan udara dingin merembes dari mereka muncul di atas meja di depannya. Dia berkata, ada dua anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan buah iblis esensi darah di sini. Menambahkannya ke ramuan obat yang sudah Anda miliki, secara kebetulan Anda akan memiliki dua set lengkap. Bahkan jika Anda gagal sekali selama penyempurnaan, Anda masih memiliki kesempatan kedua. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru mengambil kotak giok dan membuka penutupnya. Dia memang melihat cabang pohon hijau giok seperti zamrud tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang padat menyebar darinya, memberikan perasaan rileks dan bahagia. Ini benar-benar fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana Anda memperoleh hal-hal ini? Wajah Xiao Yan mengungkapkan kegembiraannya sebelum dia segera bertanya dengan agak ragu. Benda-benda ini bukanlah barang biasa. Bahkan dengan koleksi klan Ye, klan tersebut tidak akan bisa mengeluarkan mereka. Namun, tiba-tiba ada dua anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan satu buah iblis esensi darah. Ini agak aneh. Ini tidak kami dapatkan. Yang saya lakukan hanyalah menyebutkan kepada seorang penatua dari Menara Pil bahwa Anda membutuhkan pil obat ini. Mereka berinisiatif untuk memberikan ramuan obat ini pada hari kedua. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan apa yang terjadi. Xiao Yan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Perintah Xuan Kongzi ada di balik semua ini. Jika tidak, dengan reputasinya, masih terlalu tidak diketahui Menara Pil untuk menghargainya seperti ini. Xiao Yan berterima kasih pada Xuan Kongzi di dalam hatinya. Dia tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyimpan bahan obat di depannya ke cincin penyimpanannya. Saat ini adalah hal yang paling penting baginya, dan secara alami tidak mungkin dia menolaknya. Dia akan memperlakukannya sebagai berutang budi pada Xuan Kongzi, dan dia akan mengembalikannya ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam Pill Gathering musim ini kemungkinan besar akan menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarahnya. Saya mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka tampaknya ada beberapa iblis tua yang terkenal. Tampaknya mereka berencana untuk mempertebal kulit mereka dan berpartisipasi karena api. 3.000 pembakaran. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sudah sadar bahwa Pill Gathering musim ini pasti tidak akan mudah. Bahkan dia tidak berpikir untuk merebut tempat juara. Bagaimanapun, kesulitan ini benar-benar terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Namun jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang hebat ini dari seluruh benua. Guru adalah juara salah satu pertemuan pil saat itu. Menjadi muridnya, bagaimana saya bisa menghilangkan reputasinya? Xiao Yan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya. Rasa panas yang sulit disembunyikan melintas di matanya yang hitam pekat. Terlepas dari betapa kerennya dia masihlah orang muda.
Darah panas seorang pemuda juga mengalir di pembuluh darah Xiaoyan. Ye Zong dan yang lainnya bertukar pandangan satu sama lain saat melihat senyum di wajah Xiaoyan. Setelah itu, mereka menyeringai. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus dengan pil gathering musim ini. Sejujurnya, mereka sangat penasaran untuk mengetahui apakah harimau ini, Xiaoyan, akan bertemu dengan lawan yang bisa menghentikannya. Pil gathering ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang intens. Ketika sinar matahari pagi pertama tersebar ke bawah dan menerobos kegelapan yang meliputi tanah, Holy Pill City langsung mulai mendidih. Semua mata akan benar-benar fokus pada Holy Pill City hari ini. Semua orang di Central Plains akan memfokuskan mata mereka di sini, menunggu untuk melihat siapa yang bisa menonjol di antara para alkemis jenius dari seluruh benua Doki. Sang juara tidak diragukan lagi akan menjadi anak yang diberkati oleh surga. Setiap juara pil gathering akan meninggalkan reputasi terkenal dalam sejarah benua Doki tanpa kecuali. Karenanya, nilai pil gathering telah diperbesar berkali-kali. Siapapun yang bisa menjadi juara terakhir pasti akan bisa menambah sejarah benua Doki di masa depan. Kemuliaan itu cukup untuk membuat siapapun menjadi tergila-gila. Bagaimanapun, yang masih hidup ingin menjadi biasa. Bergerak. Sebuah pintu ke sebuah ruangan di dalam menara pil tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, sosok kurus perlahan keluar darinya. Setelah itu, dia muncul di depan mata kelompok dokter peri kecil, sudah menunggu di luar. Hari ini, Xiaoyan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang secara khusus diberikan oleh Menara Pil. Ada lencana tingkat yang telah dikeluarkan Menara Pil di dadanya. Di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan kilau terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang dikenakan Xiaoyan selama bertahun-tahun. Dari sini, orang bisa memahami posisi pil gathering di hati para alkemis. Senyum melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiaoyan. Dia tampak sedikit tampan serta bebas dan santai dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan mengenakan pakaian formal seperti itu. Namun, perlu dikatakan bahwa Xiaoyan saat ini terlihat sangat bagus. Xiaoyan dengan lembut mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dia memimpin untuk mengubah langkahnya setelah dia berbicara dan berjalan keluar dari aula besar. Setelah itu, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan bijak tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Pil gathering adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini, pertemuan yang banyak dikagumi para alkemis dan menjadi gila karena akhirnya membuka tirai. Xiaoyan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Angin timur telah tiba. Sudah waktunya untuk mengalir bersama angin. Chapter 1157. Lokasi pil gathering berada di bagian utara wilayah dalam. Itu sudah diisi oleh kerumunan orang yang menakutkan selama beberapa hari. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiaoyan tiba, mereka hanya melihat lautan kepala manusia yang padat dan tak berujung. Suara gemetar bumi dibebankan ke langit. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik mengerikan yang menyebar. Seseorang dapat mendengarnya dengan jelas dalam radius 50 km. Kelompok Xiaoyan berkedip dan muncul di atas beberapa bangunan. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Baru kemudian mereka menemukan bahwa tempat ini adalah alun-alun seluas 10.000 kaki yang sangat besar. Udara di atas tanah terbuka ini memiliki banyak platform batu yang tergantung di dalamnya. Platform batu memiliki cahaya redup yang menyebar dari mereka. Dari tampilannya, platform tersebut tampak cukup misterius. Platform batu itu adalah kursi terakhir dari para pesaing. Ye Zong menunjuk ke platform batu yang melayang di udara saat dia tertawa. Mereka adalah fokus dari puluhan ribu mata. Kursi terakhir. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Pil gathering adalah acara yang sangat besar.
Tidak mungkin bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini untuk memiliki kualifikasi untuk melangkah ke platform tersebut. Sebelum memasuki arena kompetisi, ada, secara tegas, 2 rintangan seleksi. Ye Zong tersenyum. Setelah itu, dia menunjukkan kotak yang sangat besar. Dia bertanya, apakah Anda melihat ruang berwarna abu-abu tua di sana? Mata Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjuk Ye Zong dan memang melihat sepetak ruang abu-abu tua. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia akhirnya menemukan bahwa ruang ini telah terdistorsi dan dibentuk oleh seseorang. Bagian dalam ruang yang terdistorsi dipenuhi dengan semacam uap abu-abu tua yang bisa menghalangi pandangan seseorang. Persyaratan dasar seseorang untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering adalah seseorang untuk mencapai level alkemis tingkat 5. Ruang berwarna abu-abu tua itu adalah rintangan pertama. Ia juga dikenal sebagai rintangan alam fantasi. Uap abu-abu tua itu adalah sesuatu yang tercipta dari tubuh magical beast yang dikenal sebagai Fantasy Soul Beast. Tidak hanya mampu menghalangi pandangan seseorang, tetapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, ruang itu sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruang itu dipenuhi dengan hal-hal serupa, menyebabkannya tampak seperti labirin. Seseorang akan kehilangan arah setelah memasukinya dan akhirnya tersesat di dalam. Mereka yang gagal keluar dalam waktu yang dialokasikan akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan rintangan pertama. Xiaoyan perlahan mengangguk. Ekspresi aneh melintas di matanya. Metode pemilihan Pil Gathering ini luar biasa. Begitu seseorang melewati rintangan lingkungan ini, seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam pil. Ekspresi Ye Zong jelas menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan alam pil. Pil Realm. Saya telah menyebutkan kepada Anda beberapa hari yang lalu bahwa semua pesaing akan memasuki tempat yang aneh setelah Pil Gathering dimulai. Tempat aneh itu adalah alam pil. Ye Zong mengangguk dan perlahan menjelaskan, alam pil adalah sebuah ruang. Dikabarkan bahwa seorang elit dosen dari Menara Pil telah lama membuatnya. Namun, untuk beberapa alasan, alam pil secara bertahap menjadi hancur. Namun, alam pil jelas merupakan harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Ada banyak kekayaan alam dan bahan obat langka, yang akan sulit ditemukan di dunia luar, di sana. Para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk akan diberikan daftar. Daftar tersebut akan mencatat beberapa bahan obat langka. Kalian semua harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat di dalam alam pil. Hanya dengan begitu Anda dapat menukarnya dengan batu spasial di area pintu keluar. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan alam pil dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Platform batu di langit ada untuk orang-orang yang berhasil menyelesaikan rintangan terakhir ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalamnya. Sungguh layak menjadi Pil Gathering. Xiaoyan dengan lembut mengangguk dan memuji. Setelah 2 putaran seleksi ini, akan mungkin untuk menghilangkan mereka yang datang untuk membuat angka. Mereka yang lolos seleksi dan tetap akan menjadi elit sejati dari Pil Gathering ini. Menara Pil biasanya tidak akan mengintervensi apapun yang terjadi di alam pil, jadi selama Anda diam-diam, tidak ada yang akan mengetahuinya. Meskipun seleksi semacam ini sangat keras, kenyataannya bahkan lebih tanpa ampun daripada persaingan. Jika seseorang bahkan tidak dapat lulus ujian semacam ini, bagaimana dia bisa bertahan di benua dan menjadi guru alkemis sejati? Ye Zong sedikit tersenyum dan dengan lembut berkata, oleh karena itu, jika Anda bertemu Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam di alam pil, Anda bisa menyerang sesuka Anda. Xiaoyan tersenyum. Kilatan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Chen Xian telah menjual informasi tentang Xiaoyan kepada orang-orang dari Hall of Souls. Xiaoyan perlu menyelesaikan masalah ini. Gong yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di daerah itu sementara Xiaoyan dan Ye Zong sedang mengobrol. Suara gong menyebar dengan sangat kuat.
Bahkan kebisingan yang mengguncang bumi ditekan olehnya. Tanah terbuka ini menjadi jauh lebih tenang setelah gong muncul. Mata yang tak terhitung banyaknya mengeluarkan suara swoosh saat mereka berhenti di panggung batu yang menjulang tinggi di sisi timur alun-alun. Tempat itu akan menjadi tempat di mana eselon atas menara pil akan muncul. Gelombang demi gelombang suara desiran angin tiba-tiba muncul segera setelah gong dibunyikan. Segera, ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Mata Xiaoyan menyapu selusin plus sosok manusia. Setelah itu, mereka berhenti di 3 sosok manusia di tengah. Di antara mereka bertiga, Xiaoyan sudah melihat salah satu kepala raksasa menara pil, Xuan Kongzi. Di sisi kiri dan kanannya ada 2 keberadaan yang tidak bisa dia deteksi aura apapun. Orang tua di sebelah kiri berkulit gelap. Wajahnya tegang, memberinya perasaan tegas dan tidak bercanda. Matanya seperti sambaran petir, menusuk jiwa seseorang sampai terasa menyakitkan. Yang di sebelah kanan membuat Xiaoyan merasa sangat terkejut karena dia adalah wanita cantik dengan Chongsam. Meskipun Xiaoyan yakin bahwa dia tidak lebih muda dari Xuan Kongzi dan pria lainnya, penampilannya mirip dengan wanita berusia 30 tahun. Ekspresinya acuh tak acuh, mengandung pesona samar yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat pria tua dan wanita cantik itu. Namun, dari cara keduanya muncul di samping Xuan Kongzi, jelas bahwa keduanya harus menjadi 2 kepala raksasa menara pil lainnya. Seluruh kerumunan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan ketiga orang ini. Manusia yang tak ada habisnya mengalihkan pandangan mereka, yang berisi segala macam emosi, kepada ketiga orang ini. 3 kepala besar menara pil. Lupakan Central Plains. Nama ini dianggap sangat terkenal di seluruh benua Doki. Ketiganya biasanya adalah eksistensi yang ada dalam legenda. Sekarang setelah mereka mengungkapkan diri, banyak orang tidak percaya. Diriku yang dulu Xuan Kongzi akan mewakili menara pil di sini, dengan menyambut semua alkemis yang telah datang ke sini. Selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keahlian Anda. Xuan Kongzi berambut putih perlahan melangkah maju. Suara hangatnya dengan jelas terdengar di samping telinga semua orang. Tanah terbuka benar-benar sunyi. Terlepas dari seberapa memberontak atau galaknya seseorang, seseorang hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri saat ini. Tidak ada yang berani menguji orang-orang ini bahkan sedikit. Bagaimanapun, 3 orang di panggung batu itu tidak jauh dari puncak keberadaan di benua ini. Setiap orang telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk bergegas ke sini. Aku yang dulu tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang di sini. Pil gathering akan terjadi seperti di masa lalu. Ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, Xiaoyan diam-diam mendengarkan perkenalan Xuan Kongzi tentang pemilihan pil gathering. Dia menemukan bahwa itu mirip dengan apa yang disebutkan Ye Zong. Jelas, aturan ini telah menjadi aturan standar dari semua pertemuan pilkada. Selama seseorang lolos dari 3 pilihan ini, yang terakhir akan menjadi juara dari pil gathering ini. Xuan Kongzi memandangi lautan orang yang telah membentuk riak karena kegembiraan kata juara. Dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, juara kali ini tidak hanya akan bisa mendapatkan posisi calon penerus kepala raksasa menara pil, tapi juga akan bisa mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk naik ke tingkat 8 atau 9. Keributan. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika lautan orang yang padat segera mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Mata alkemis yang tak terhitung jumlahnya telah memerah saat ini. Tingkat 8, tingkat 9. Level legendaris ini tampaknya sejauh langit dan bumi dari mereka. Jika mereka mendapatkan metode pelatihan jiwa kuno itu, celah ini pasti akan ditarik lebih dekat. Ini memiliki daya pikat yang fatal bagi semua alkemis. Bahkan Xiaoyan tidak dapat mengabaikan ketertarikan semacam ini.
Setelah Xuan Kongzi mengucapkan kata-kata itu, napasnya menjadi lebih kasar. Dia dengan jelas memahami betapa langka dan berharganya metode pelatihan jiwa pada zaman kuno. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan harta karun semacam itu sebagai yang tak ternilai harganya. Aku harus berusaha untuk posisi juara ini apapun yang terjadi. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Panas melintas di matanya yang hitam pekat. Dia tidak mempedulikan status potensi untuk menjadi penerus kepala raksasa. Namun, metode pelatihan jiwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan dengan mudah karena dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin menjadi alkemis tingkat 9, metode pelatihan jiwa adalah sesuatu yang tidak boleh kurang. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mengerahkan semua usahanya hanya untuk gulungan pelatihan spiritual ini saja. Xuan Kongzi melihat ke mata di bawah, yang tiba-tiba menjadi merah darah, dari panggung tinggi. Dia sedikit tersenyum, melihat ke langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Riak tak terlihat menyebar, menghantam ruang hampa dan membentuk gelombang suara gong yang panjang. Waktu sudah berakhir. Para pesaing yang berada di tingkat 5 ke atas, silakan masuk ke rintangan pertama, alam fantasi jiwa. Jari Xuan Kongzi tiba-tiba menunjuk ke kotak besar itu. Ruang berwarna abu-abu tua dengan cepat berputar, membentuk bagian dari dunia yang aneh dan memberikan tampilan yang dalam. Bang! Suara Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari lautan manusia yang tak ada habisnya. Mereka bertingkah seperti belalang saat mereka bergegas ke langit dari segala arah. Setelah itu, semuanya memasuki ruang yang terdistorsi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat sosok manusia memasuki ruang terdistorsi seperti badai. Dia perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum saat mendengar sorakan dari kelompok dokter peri kecil. Setelah itu, dia tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke ruang terdistorsi abu-abu tua tanpa ragu-ragu di depan banyak tatapan. Persaingan ketat Pil Gathering telah resmi dimulai pada saat ini. Chapter 1158. Swoosh swoosh swoosh. Xuan Kongzi di panggung tinggi mengangguk saat dia menyaksikan sosok manusia memasuki alam fantasi seperti belalang dalam perjalanan. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia berkata dengan lemah, Pil Gathering kali ini menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua terkenal juga datang. 3000 api terbakar jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan flame surgawi biasa. Sangat menggoda bagi orang-orang ini. Tentu, mereka ingin datang dan ikut bersenang-senang. Pria tua berkulit gelap di samping Xuan Kongzi mengangkat alisnya. Matanya yang keras seperti petir menyapu sosok manusia yang bergegas ke rintangan alam fantasi saat dia berkomentar. Ombak di belakang mendorong yang di depan. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Biarpun mereka berpartisipasi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat. Wanita cantik berbaju congsam di sampingnya tersenyum sambil menambahkan pikirannya. Xuan Kongzi menyeringai dan mengangguk. Dia membelai janggutnya dan berkata, generasi muda saat ini memiliki banyak orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiao Yan akan mencapai. Xiao Yan, murid Yao Chen. Orang tua berkulit gelap itu terkejut. Matanya langsung melirik wanita cantik di sampingnya. Yao Chen, wanita cantik itu sedikit terkejut. Dia telah mengikuti retret selama tahun-tahun ini. Selain hal-hal penting seperti menyegel 3000 api terbakar, dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya. Bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang menyimpan profil terendah di antara 3 kepala raksasa Menara Pil. Bahkan beberapa orang yang baru saja memasuki Menara Pil mungkin tidak menyadari keberadaannya. Banyak orang mengira bahwa tidak pernah ada wanita kepala raksasa dalam sejarah Menara Pil. Namun, hanya mereka yang berpengalaman yang menyadari bahwa kepala raksasa wanita pertama dari Menara Pil telah muncul di hadapan Cao Ying. Namun,
dia jauh lebih tua dari Cao Ying. Wanita misterius dan cantik ini pernah dianggap sebagai orang yang sangat terkenal di seluruh benua Doqi. Namanya tidak sedikit lebih lemah dari dua kepala raksasa lainnya. Meskipun dia telah berada dalam retret selama tahun-tahun ini dan tidak terlibat dalam masalah apapun, matanya menunjukkan kilatan yang tidak diketahui di dalamnya ketika dia mendengar nama yang jauh ini yang sulit dia lupakan. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Hall of Souls. Setelah pil gathering selesai, kami mungkin dapat membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia sangat membantu menara pil kami saat itu, Xuan Kongzi perlahan memberitahu mereka. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang terjadi. Mentalitasnya yang seperti sumur tua mulai berfluktuasi. Wajahnya merosot saat dia berkata, siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu bahwa Hall of Souls telah mengincarnya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia layak mendapatkan takdir seperti ini. Kamu mungkin berbicara dalam hal yang mudah, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang paling mengkhawatirkan orang tua itu? Anda diam-diam telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kami berdua tahu, Xuan Kongzi menghela nafas. Siapa yang peduli jika dia sudah mati? Alis wanita cantik menjadi vertikal, menyebabkan dia tampak perkasa bahkan tanpa marah. Namun, kata-kata ini tampaknya tidak memiliki dukungan saat mendarat di telinga Xuan Kongzi dan orang lain. Namun, keduanya dengan jelas memahami karakter keras kepalanya. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Banyak sesepuh dari Menara Pil saling memandang setelah pertengkaran ketiganya. Semuanya dengan bijak memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pil gathering selesai. Saya telah mendengar bahwa anggota Hall of Souls juga berencana menangkapnya. Tidak peduli apa, dia juga muridnya. Wanita cantik itu menjadi tenang setelah keheningan Xuan Kongzi dan rekan mereka. Matanya meredup saat dia berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Xuan Kongzi dan pria berkulit gelap itu saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengangguk, tapi tidak menambahkan apapun. Xiao Yan dengan jelas merasakan lencana tingkat di dadanya memancarkan riak aneh saat tubuhnya mengisi ke ruang terdistorsi abu-abu tua. Di bawah riak yang menyebar ini, kekuatan isap meletus dari ruang yang terdistorsi saat tubuhnya menyentuhnya, menyedot Xiao Yan ke dalamnya. Kekuatan hisap yang tiba-tiba ini menyebabkan mata Xiao Yan menjadi silau. Kali berikutnya dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di ruang misterius abu-abu tua. Ruang ini dipenuhi oleh uap abu-abu pekat. Seseorang bahkan tidak bisa melihat setengah meter ke segala arah dengan matanya. Selain itu, sedikit distorsi akan muncul ketika penglihatan seseorang bergeser ke beberapa area. Jelas, tempat ini harus disebut rintangan alam fantasi. Kaki Xiao Yan tetap tertanam di atas uap abu-abu tua. Dia tidak menyerang secara acak. Sebaliknya, dia terus berdiri diam di sana. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya yang agung perlahan menyebar seperti gelombang air. Uap abu-abu tua dengan jelas menekan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan pernah dengar sebutkan Ye Zong sebelumnya. Makanya, dia tidak merasa terlalu terkejut. Penindasan semacam ini juga ada batasnya. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia dengan mudah dapat memperhatikan situasi di sekitar meskipun ada penghalang uap. Namun, jarak yang bisa dicapai kekuatan spiritualnya telah sangat berkurang. Penyebaran kekuatan spiritual Xiao Yan memungkinkan dia untuk merasakan riak yang terbentuk oleh uap abu-abu tua di sekitarnya. Harus ada pesaing baru yang terus masuk. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi namun, yang terbentuk secara alami sementara tempat ini adalah labirin yang dibuat dari penggunaan kekuatan manusia untuk mengubah ruang.
Metode untuk menjebak seseorang ini bahkan lebih merepotkan untuk dihadapi, Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Tempat ini seharusnya dibentuk oleh para ahli dari Menara Pil. Mereka mungkin menggunakan kekuatan yang besar untuk mendistorsi ruang. Ruang yang terdistorsi sangat besar. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, dia pasti akan kehilangan arah atau bahkan akhirnya terjebak di sini. Tidak peduli betapa rumitnya rintangan alam fantasi ini, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Jika seseorang ingin berhasil keluar dari area ini, dia harus mengidentifikasi dengan jelas jejak distorsi spasial di dalamnya. Selama seseorang mengikuti jalur lengkung yang dibentuk oleh ruang yang terdistorsi, seseorang akan berhasil keluar dari alam fantasi ini. Tentu saja, ini mungkin mudah dijelaskan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan. Di bawah uap meresap yang aneh ini, pandangan dan kekuatan spiritual seseorang semuanya ditekan dengan kuat. Akan sulit jika seseorang ingin secara jelas mengidentifikasi jejak spasial yang rumit dalam situasi ini, di mana seseorang pada dasarnya buta, untuk seorang alkemis biasa. Untungnya, Xiao Yan tidak termasuk dalam kategori biasa ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun jiwa sedang ditekan karena uap berwarna abu-abu, itu tidak cukup untuk menghentikan seseorang dari berurusan dengan apa yang disebut rintangan alam fantasi. Swoosh swoosh. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat mendengar gelombang angin terbelah dari jarak yang cukup dekat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia menyaksikan cukup banyak alkemis secara acak menerobos dan akhirnya menjebak diri mereka sendiri di beberapa ruang yang terdistorsi, tidak dapat membebaskan diri. Xiao Yan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat kakinya dengan lembut melangkah melalui ruang kosong. Dia dengan santai mengikuti rute yang telah diselidiki oleh kekuatan spiritualnya dan perlahan berjalan ke depan. Ruang yang terdistorsi ini ternyata sangat luas. Menambahkan ukurannya ke banyak lipatan spasial di dalamnya, menyebabkan tempat ini tampak seperti labirin. Jika seseorang linglung, ia akhirnya akan menerobos ke dalam lipatan spasial yang terdistorsi dan akhirnya kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan tes. Ruang itu sangat luas dan tak berujung. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena ini. Langkah kakinya berlanjut dengan kecepatan tetap. Dia telah menyaksikan banyak pesaing menyerang ke dalam lipatan spasial karena kecerobohan mereka sesaat. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti bahwa jika dia ceroboh di tempat semacam ini, nasib yang akan menunggunya pasti akan menjadi yang menyedihkan karena tersingkir dari kompetisi. Xiao Yan juga telah bertemu dengan cukup banyak ahli sejati di sepanjang jalan. Hal yang menyebabkan hatinya terkejut adalah bahwa sebagian besar dari orang-orang ini telah mendeteksi persepsi spiritualnya. Namun, mereka tidak datang untuk mengobrol dengannya. Sebaliknya, mereka semua dengan hati-hati mundur jauh. Xiao Yan tidak heran orang-orang ini mundur. Namun, dia merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering benar-benar memiliki kekuatan besar. Dengan melihat situasinya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa cukup banyak orang yang tidak dihentikan oleh apa yang disebut rintangan alam fantasi. Kaki Xiao Yan perlahan maju ke depan di ruang yang diserap oleh uap abu-abu tua. Jika dia menghitung waktu, dia seharusnya sudah berada di ruang ini selama 1 jam atau lebih. Selain itu, dia bisa merasakan distorsi spasial dengan persepsi spiritualnya menjadi lebih rumit. Kadang-kadang, dia akan berputar-putar untuk menghindari lipatan spasial yang menghalangi jalannya. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut melangkahi kabut abu-abu tua. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia mengangkat hatinya dan melihat ke dalam kabut di kejauhan. Dia bisa melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di tempat itu. Segera, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat melihat wajah sosok tua itu.
Guru, mata Xiaoyan terkejut saat dia melihat pria tua yang tersenyum di depannya. Wajah familiar itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiaoyan dan tersenyum. Setelah itu, dia memanggil Xiaoyan dengan tangannya. Kaki Xiaoyan hampir tak terkendali melangkah maju saat dia melihat wajah yang ramah dan akrab itu. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan saat dia mengangkat kakinya ke depan. Kakinya juga ditahan olehnya. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam, dan hatinya memulihkan kejernihannya. Itu adalah sosok ilusi. Daerah dalam dari rintangan alam fantasi ini mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan di dalam hati. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia melihat sosok tua itu. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Dengan lambaian lengan bajunya, angin bertiup keluar, dan menyebarkan sosok tua itu. Lipatan spasial tersembunyi di belakang sosok itu terungkap. Uap hitam yang aneh samar-samar meresap ke lipatan spasial ini. Rintangan dunia fantasi ini memang berisiko. Mata Xiaoyan terfokus pada uap hitam yang aneh. Dia mengerti bahwa kemunculan sosok ilusi harus terkait dengan hal ini. Hati-hati di hati Xiaoyan sekali lagi terangkat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak jauh dari pintu keluar alam fantasi. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke kejauhan. Xiaoyan melihat cukup banyak ilusi orang yang dia pikirkan selama perjalanannya, Sun Er, Kailin, Xiao Zhan, Yun Yun, Del. Mereka semua adalah orang-orang yang dia ingat sangat dalam. Namun, dengan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Xiaoyan tidak lagi merasa linglung karena kemunculan sosok ilusi kali ini. Tidak peduli seberapa jelas sosok ilusi itu, dia hanya merasa sedikit nostalgia saat dia melihat mereka sebelum melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan. Namun, mereka tidak menyebabkan Xiaoyan melambat. Mengikuti langkahnya yang tegas, kabut tebal abu-abu tua yang meresap di depannya tiba-tiba menjadi redup sekitar setengah jam kemudian. Segera, lubang hitam berukuran 10 kaki yang terdistorsi muncul dari jarak dekat di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang menuju ke alam pil. Chapter 1159. Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas, ini adalah titik istirahat spasial yang dibuat dengan paksa oleh para ahli dari Menara Pil. Keterampilan dan kemegahan semacam ini cukup luar biasa. Bahkan faksi seperti lembah sungai es tidak akan dapat menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan alam fantasi sebelumnya. Sosok manusia ini tersebar di sekitar, saling memandang dengan tatapan hati-hati. Hanya sebagian kecil yang berkumpul berpasangan atau bertiga. Namun, mata yang biasa mereka lihat pada orang lain juga dipenuhi dengan kehati-hatian. Tidak ada teman di tempat seperti itu. Hanya pesaing yang ada. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba secara alami membangkitkan perhatian semua orang di tanah kosong. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi tertembak padanya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung beberapa niat buruk di antara tatapan hati-hati. Matanya perlahan menyapu tanah kosong. Dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Ketika Xiaoyan melihat Cao Ying dan Song Qing, keduanya juga merasakan tatapannya. Cao Ying sedikit terkejut. Segera, sudut mulutnya menampakkan senyuman mempesona yang menyebabkan hati sejumlah pria bergoyang. Song Qing, bagaimanapun, sedikit mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Xiaoyan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk.
Dia tidak berniat mendekati kedua orang ini. Dia tidak benar-benar memahami mereka. Tidak ada yang tahu apakah dia akan dikhianati oleh mereka jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun berarti Xiao Yan telah menyaksikan banyak hal seperti itu. Hatinya secara alami bahkan lebih berhati-hati. Selain itu, ujian di alam pil mungkin hanya untuk memasukinya dan menemukan beberapa harta karun alami sesuai dengan tugas seseorang di permukaan, tetapi putaran ujian kedua ini sangat penting. Babak pertama ini mengeliminasi banyak orang. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa sulitnya tes ini. Xiao Yan dengan jelas mengerti dalam hatinya bahwa musuh terbesar di babak kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Karenanya, sesuatu seperti bekerja sama satu sama lain kurang bijaksana daripada bertindak sendiri jika salah satu tidak dapat mempercayai yang lain. Song King menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan duduk sendiri. Namun, Cao Ying tanpa sadar mengerutkan alisnya. Xiao Yan berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Dia akan mulai merasa sedikit marah terlepas dari seberapa sabar dia. Terus saja berakting. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan melakukan apapun sendirian setelah Anda memasuki alam pil. Gigi perak Cao Ying dengan lembut bergesekan satu sama lain seperti kucing liar saat dia berbicara dengan amarah di dalam hatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying di dalam hatinya. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan spasial di kejauhan. Ada seorang penatua dengan pakaian biasa di depan terowongan. Cangkang kura-kura raksasa yang benar-benar hitam yang terbuat dari logam berada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di atas cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada sesepuh ini, dia jelas merupakan anggota Menara Pil. Namun, hampir tidak ada orang saat orang seperti itu di dalam Menara Pil muncul. Mata Xiao Yan menyapu sesepuh yang tampak malas ini, dan hatinya bergetar karena dia benar-benar tidak dapat melihat kekuatan penatua pada kura-kura ini. Ini memang Menara Pil. Ini benar-benar tempat dengan banyak individu tersembunyi yang penuh kekuatan. Xiao Yan menarik pandangannya ketika pria itu, yang dalam kondisi tidur palsu, tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan spiritual pria itu, berlama-lama di antara alisnya, sedikit gemetar saat matanya terbuka. Orang tua itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengamati perhentian lainnya. Suaranya tampak sedikit lemah saat dia berkata, "Sudah waktunya. Anda dapat memasuki alam pil. Setiap orang yang masuk harus datang kepada saya dan menerima tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Anda semua harus menemukan ramuan obat di daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar seseorang akan berhasil melewati rintangan ini. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari alam pil ada di atasnya. Kalian semua bisa cepat ke sana setelah mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batuan spasial, itu digunakan untuk melindungi hidup Anda. Jika Anda berakhir dalam situasi di mana hidup Anda dalam bahaya, Anda dapat menghancurkan batuan spasial. Setelah itu, Anda secara otomatis akan dikirim keluar dari alam pil. Namun, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi saat Anda menghancurkan batuan spasial. Apakah kamu mengerti?" Orang tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa sampai di tempat ini dengan kecepatan seperti itu semuanya adalah orang-orang luar biasa. Mereka jelas mengerti bahwa sesepuh di depan mereka bukanlah orang tua biasa. Karena alam pil dalam keadaan hancur, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal di dalamnya dalam waktu lama. Karenanya, kalian semua hanya punya waktu 10 hari untuk mencari bahan obat yang kalian butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar seorang alkemis. Saya tidak berpikir bahwa Anda membutuhkan siapapun untuk mengajari Anda, bukan?
Sudut mulut sesepuh terangkat saat dia dengan malas berkata, "Selain itu, meskipun alam pil tidak cocok untuk manusia untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama, itu seperti tanah yang diberkati bagi beberapa magical beasts." Setelah bertahun-tahun berkembang biak, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Anda semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan kehilangan nyawa Anda karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkan Anda. Anda semua harus siap secara mental. Pil Gathering bukanlah sebuah game, dan ini juga bukan kompetisi biasa. Tempat ini adalah medan pertempuran sejati di mana seseorang akan menghadapi pertarungan berdarah. Selain itu, orang yang merupakan orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara dari Pil Gathering ini. Seseorang akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Pil Gathering seperti ini, suara lelaki tua itu menjadi lebih dingin dan lebih keras ketika dia selesai berbicara. "Saya akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang siap mental dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kamu ingin mundur." Orang tua di cangkang kura-kura itu perlahan menyapu matanya. Namun, tidak ada satu orang pun yang menarik diri. Semua yang hadir memiliki beberapa keahlian. Bagaimana mungkin mereka bisa ditakuti oleh kata-katanya? Seorang pria paruh baya dengan jubah alkemis berdiri tanpa ekspresi apapun segera setelah sesepuh di cangkang kura-kura mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia berjalan ke depan pria di atas cangkang kura-kura dan menerima barangnya. Pria paruh baya itu melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum menghilang dengan cepat. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria paruh baya itu. Mereka menerima item mereka sebelum memasuki terowongan spasial itu dengan cepat dan teratur. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan lelaki tua di atas kura-kura ini, alam pil jelas tidak akan menjadi tempat yang bersahabat. Namun, itu hanya normal jika seseorang memikirkannya. Tempat ini akan melenyapkan alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Doki. Tidak ada yang akan mempercayainya jika itu tidak berbahaya. Dia akan mengizinkan orang-orang yang berada di garis depan untuk berada di garis depan di tempat seperti ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang dari orang tua di cangkang kura-kura sebelum memasuki terowongan. Penyihir itu menoleh dan dengan kejam memelototi Xiao Yan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya. Xiao Yan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Cao Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika riak muncul di ruang di belakangnya. Sosok muda perlahan muncul. Xiao Yan juga merasakan sesuatu saat sosok ini masuk. Dia menoleh dan rasa dingin yang pekat segera melintas di matanya yang hitam pekat karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, itu adalah orang yang telah membentuk konflik dengan Xiao Yan yang mengemudikan pameran dagang alkemis saat itu dan kemudian menjual informasi tentang Xiao Yan kepada Old Mugu, Chen Xian. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih. Tangannya membawa kipas logam berwarna ungu. Sekilas, dia terlihat cukup baik. Namun, dadanya memiliki lencana tingkat tambahan saat ini. 7 bintang ungu emas berkedip-kedip di lencana. Jelas, orang ini adalah Grandmaster Alkemis kelas menengah tingkat 7. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah masuk. Dia menyapu mereka ke tempat itu sebelum berhenti di Xiao Yan tidak jauh di depannya. Dia awalnya sedikit terkejut sebelum senyum mengejek terangkat ke wajahnya. Kipas logam berwarna ungu di tangannya terlempar ke telapak tangannya saat Chen Xian berjalan menuju terowongan spasial. Saat dia berjalan melewati Xiao Yan, dia menghentikan langkahnya, dan dengan lembut tertawa, "Xiao Yan, kan? Tak disangka hidupmu begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi, orang itu tidak dapat mengambil nyawa kecilmu ini." Mata Xiao Yan tertuju pada Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya.
Sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam. Dia dengan lembut berkata, "Pemimpin sekte muda Chen Xian. Yang terbaik adalah Anda menyembunyikan diri Anda dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, sekte Xuan yang mendalam akan tanpa penerus." Membanting. Kipas berwarna ungu itu mendarat dengan keras di tangan Chen Xian. Matanya dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian dan berkata, "Saya akan mengembalikan kata-kata ini kepadamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di alam pil. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda memahami apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian." Senyum sinis di sudut mulut Chen Xian menjadi lebih padat setelah kata-katanya yang padat terdengar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima hal-hal dari sesepuh di cangkang kura-kura dan melangkah ke terowongan spasial. Xiao Yan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial. Namun, senyuman ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil nyawa Chen Xian. Semoga kamu tidak mati oleh tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika memang begitu. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengambil barang-barang dari orang tua di cangkang kura-kura dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang. Chapter 1160. Di dataran terpencil, warna tanahnya kekuningan. Kadang-kadang, ada beberapa dekorasi hijau di sekitar, memancarkan sedikit daya hidup. Terkadang akan ada beberapa magical beast kecil yang bergegas di sekitar dataran. Mereka menghasilkan gumpalan asap kuning sebelum menghilang di kejauhan. Keheningan dataran sunyi berlanjut untuk jangka waktu tertentu sebelum ruang kosong tiba-tiba bergetar. Segera, sesosok keluar dari ruang. Sosok yang baru saja bergegas keluar dari ruang itu secara alami adalah Xiao Yan, yang telah memasuki terowongan spasial. Mata Xiao Yan sedikit terkejut saat pemandangan sepi di depannya muncul di matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tubuhnya tetap tergantung di langit. Dia tidak sembarangan mendarat di tanah. Ini adalah alam pil, ya. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Tempat ini sangat penuh energi. Namun, sepertinya ada benih kekerasan dalam energi ini. Mungkinkah ini karena alam pil rusak? Tangan Xiao Yan meraih ruang kosong di depannya saat dia merenungkan masalahnya. Menciptakan alam adalah kekuatan dewa yang hanya dimiliki elit Doseng. Tentu saja, bahkan jika seseorang berhasil menciptakan alam, itu akan membutuhkan seseorang untuk terus memeliharanya. Jika tidak, dunia secara bertahap akan menurun. Xiao Yan merenung sejenak sebelum membuang pikiran itu ke dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kulit kambing muncul di dalamnya. Ini adalah daftar obat yang diberikan oleh orang tua yang mengendarai cangkang kura-kura sebelum dia memasuki terowongan. Dia perlu mengumpulkan semua harta karun alam yang tercatat di dalamnya agar berhasil melewati rintangan ini. Taktik menara pil ini tidak buruk, mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka untuk mencari bahan obat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya kembali ke kertas kulit kambing. Sesaat kemudian, alisnya tanpa sadar disatukan. Tidak banyak harta karun alam yang tertulis di kulit kambing. Hanya 3 hal yang tertulis di situ. Namun, ketiga jenis ramuan obat ini menyebabkan dia mulai merasakan sakit kepala. Jamur daun 9 inti naga, bubur buah spiritual darah iblis, rumput abadi menaik. Xiao Yan menggumamkan nama dari 3 harta karun alam di mulutnya. Kepala Xiao Yan tanpa sadar sedikit membengkak. Dia telah mendengar nama-nama ini karena semuanya cukup terkenal. Sepertinya tidak ada alkemis yang tidak menyadari betapa berharganya benda-benda ini. Menara pil ini benar-benar sedikit terlalu kejam. Ukuran alam pil kemungkinan besar cukup besar. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan 3 harta yang sangat langka di dalamnya. Xiao Yan tertawa getir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan peta alam pil.
Dia membuka peta dan melihat 3 lingkaran merah digambar di 3 lokasi berbeda di peta. Ini mungkinkah itu lokasi di mana 3 hal itu berada? Xiao Yan kaget saat melihat area yang dikelilingi oleh tanda merah. Dia segera tenggelam dalam pikirannya. Segalanya akan lebih mudah jika memang demikian. Swosh swosh. Sementara Xiao Yan sedang memikirkan apa arti lingkaran tersebut, gelombang distorsi sekali lagi muncul di ruang di atas dataran ini. Segera, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari ruang pada saat yang sama dan mendarat di tanah. Bang! Kaki orang-orang ini baru saja mendarat di tanah ketika ular piton sepanjang 1000 kaki tiba-tiba keluar dari permukaan seperti gundukan pasir. Mulutnya yang buas menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan sang alkemis sedikit terkejut. Namun, dia tidak panik. Dengan teriakan dingin, pilar Doki yang kuat ditembakkan dan dengan keras menghantam kepala piton yang sangat besar itu. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan ledakan muncul di kepala ular piton raksasa sebelum membuatnya meledak. Alkemis itu mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya setelah membunuh ular piton raksasa itu. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, matanya tiba-tiba menyipit. Sebuah tawa ganas terdengar di samping telinganya. "Bocah, melihat bahwa kamu memiliki suatu keahlian, lebih baik kamu tersesat." Hati alkemis itu terkejut ketika tawa ganas dimulai. Sebelum dia bisa pulih, batang baja dengan kejam mendarat di dadanya. Kekuatan yang menakutkan mengirimnya terbang seperti bola meriam. Setelah itu, dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum berhenti perlahan. Alkemis itu baru saja menstabilkan tubuhnya saat cahaya putih dipancarkan dari telapak tangannya. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi sebelum menyerapnya ke dalamnya. Dari kelihatannya, batu spasial di tangannya telah hancur. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan cukup banyak orang yang hadir menjadi terkejut. Segera, banyak tatapan menatap orang yang menyerang mereka. Orang yang menyerang mereka adalah pria besar berjubah alkemis. Wajahnya penuh dengan daging. Sekilas, dia sepertinya bukan orang baik. Ada batang baja sepanjang 10 kaki di pundaknya. Sedikit darah segar menempel di permukaan batang logam. Hihi, dia sudah kabur dengan cepat. Pria besar yang membawa batang logam memperhatikan tempat di mana alkemis itu menghilang dari sebelumnya, dan dia tanpa sadar membuka mulutnya untuk tersenyum. Setelah itu, kilatan tajam melintas di matanya saat dia sekali lagi menoleh ke yang lain. Melihat orang ini dengan daging yang kuat di seluruh wajahnya menatap, beberapa ekspresi pesaing lainnya berubah. Kehati-hatian muncul di dalam hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan senjatanya. Di tempat ini, mereka memahami dengan jelas bahwa semua peserta lainnya adalah pesaing mereka. Mereka akan mendapatkan kesempatan tambahan jika mereka bisa menghabisi salah satu dari mereka. Pria besar itu mengangkat mulutnya dengan jijik ketika dia melihat mereka mengeluarkan senjata. Batang logam yang mengandung bekas darah di tangannya melambai dengan keras. Setelah itu, dia mengirim ular piton besar itu terbang. Ketika ular piton besar itu diusir, depresi segera muncul di bawah bukit pasir. Rimpang kuning tua, seukuran kepala anak-anak, muncul di cekungan di depan mata semua orang. Tanah Rehmania glutinosa. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat rimpang kuning tua jauh di bawah tanah. Tanah Rehmania glutinosa ini adalah sejenis ramuan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Jika energi seseorang memulai pemberontakan dengan kekerasan ketika seseorang sedang berlatih, tanah Rehmania glutinosa ini serta beberapa bahan obat tambahan dapat disuling menjadi pil dengan kemampuan untuk menekan pemberontakan. Mata Xiao Yan berhenti di lubang yang dalam saat kejutan melintas melalui mereka. Dia tampak sedang merenungkan ramuannya. Tanah Rehmania glutinosa yang berusia 100 tahun hanya sebesar kepalan tangan. Selain itu adalah keberadaan yang sangat langka. Tidak disangka bahwa tanah Rehmania glutinosa di dalam alam pil ini telah tumbuh sedemikian rupa.
Benar-benar mengejutkan. Benda ini sepertinya berumur 1000 tahun. Jika benda ini dibawa ke dunia luar, sepertinya akan menarik banyak perhatian. Orang ini mungkin tampak gegabah, tapi dia sangat jeli. Dia dapat mengatakan bahwa tempat ini memiliki tanah Rehmania glutinosa kemungkinan besar karena dia telah mengenali bahwa piton kuning tanah. Xiao Yan melirik ular piton yang sangat besar itu. Area manapun di mana ground yellow piton muncul akan memiliki tanah Rehmania glutinosa. Namun demikian, ground yellow piton ini tidak jauh berbeda dengan piton biasa. Jika seseorang tidak berpengalaman, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengidentifikasinya. Kegembiraan liar melintas di mata pria besar itu ketika dia melihat ukuran tanah Rehmania glutinosa itu. Dia meraihnya dan menariknya keluar. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk tersenyum. Tatapannya menyapu orang-orang dengan mata panas, dan wajahnya tenggelam. Dia dengan dingin berteriak, "Pergilah jika kamu tidak ingin mati." Ekspresi Lusin plus alkemis yang tersisa berubah ketika mereka mendengar teriakan dinginnya. Namun, setelah menyaksikan keganasan pria besar tadi, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Kekejaman serangan orang ini tertanam dalam di benak mereka. Setelah ragu sejenak, alkemis yang tersisa akhirnya memilih untuk mundur. Meskipun tanah Rehmania glutinosa langka, tidak ada gunanya kehilangan hak mereka untuk bersaing karenanya. Penghinaan di wajah pria besar itu menjadi semakin padat saat dia melihat orang-orang ini mundur seperti yang diperintahkan. Di antara orang-orang ini, setidaknya ada dua yang hanya sedikit lebih lemah dari kekuatannya di puncak kelas Do Huang. Namun, mereka tidak memiliki keganasan atau keberanian seperti dia. Karena itu, tikus pengecut ini hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Dunia selalu menjadi tempat di mana yang kuat memakan yang lemah. Jika seseorang tidak memiliki keberanian, bagaimana dia bisa berhasil dan berdiri di atas yang lain? Sekelompok sampah. Pria besar itu melengkungkan mulutnya. Setelah itu, ekspresi haus darah melintas di wajah pria besar itu. Dia baru saja akan menyimpan tanah Rehmania glutinosa ke dalam cincin penyimpanannya ketika kekuatan isap tiba-tiba muncul dan menyambar tanah Rehmania glutinosa. Sialan, siapa yang berani menyentuh benda milik ayahmu ini? Ekspresi tirani segera melintas di wajah pria besar itu ketika tanah Rehmania glutinosa meninggalkan tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok muda tergantung di udara tanpa dukungan. Xiao Yan di langit dengan acuh tak acuh melirik pria besar itu. Dia sama sekali tidak sopan. Taktik orang ini membuat Xiao Yan mengerti bahwa dia bukan orang baik. Seseorang harus menggunakan taktik jahat saat berhadapan dengan orang jahat. Oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan tidak menyisakan ruang untuk diskusi. Ekspresi pria besar itu berubah ketika dia melihat bahwa Xiao Yan bisa tetap di udara tanpa dukungan apapun. Dia jelas mengerti makhluk seperti apa yang bisa tetap mengapung di udara. Ini berarti bahwa pemuda ini setidaknya adalah seorang elit Dozong. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang besar itu. Dia mengertakkan gigi sambil merasakan keengganan yang besar di dalam hatinya. Namun, pria bertubuh besar ini bukanlah seseorang yang tidak menyadari situasinya. Dia mampu merebut barang dari orang lain dan orang lain secara alami akan bisa merebut barangnya. Jika seseorang bertindak baik di alam pil ini, kemungkinan besar seseorang akan ditipu sampai pada titik di mana seseorang bahkan tidak akan ditinggalkan dengan pakaiannya. Pria besar itu dengan marah menatap Xiao Yan, tetapi tidak berani banyak bicara. Matanya berhenti di tanah Rehmania glutinosa berusia 1000 tahun di tangan Xiao Yan. Dia membawa perut penuh amarah saat dia berubah menjadi bayangan kabur, bergegas ke pegunungan yang jauh. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan riak saat dia melihat pria besar itu pergi. Dia secara acak menempatkan tanah Rehmania glutinosa berusia 1000 tahun ini di cincin penyimpanannya setelah pria itu menghilang di kejauhan. Tubuhnya perlahan mendarat di lubang yang dalam di tanah.
Matanya mengandung beberapa antisipasi saat dia melihat ke dasar lubang yang dalam. Meskipun tanah Rehmania glutinosa berusia 1000 tahun sangat berharga, itu tidak cukup untuk membuat Xiao Yan terlalu memperhatikannya. Hal yang benar-benar membuatnya tertarik adalah sesuatu yang berada lebih dalam lagi di bawah tanah.